bukan jadi Menteri Sosial pun, saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Tapi kalau di jalan, saya sebagai manusia, tolong jangan dilihat saya sebagai Menteri Sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak, dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Sepak terjang si bonek singa betina. Iki wayahe wong Trenggalek mirengake radione sing apik-apik, acarane Kurnia FM iki sing dadi arane. Baru dalam hitungan hari menjabat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung menjadi sorotan publik, yakni melalui aksi belusukan yang dilakukannya, terutama yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Belusukan Risma ternyata menunai pro dan kontra, mulai dari masyarakat akar rumput, politis, hingga para pengamat. Aksi Risma dinilai tak berdasarkan urgensi bukan tugasnya dan cenderung dinilai sebagai pencitraan. Seketika aroma-aroma politis juga begitu mewarnai setiap tanggapan atas apa yang dilakukan mantan wali kota Surabaya tersebut. Tindakan tersebut pun kemudian langsung diperhadapkan dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Sosok yang entah mengapa selalu dijadikan musuh utama bagi mereka para pendukung Pak Jokowi. Walaupun patut disimpulkan juga hal tersebut merupakan timbal balik dari apa yang dilakukan oleh mereka, para pembenci Presiden Jokowi sebelumnya. Seperti diketahui, mereka yang berseberangan dengan Pak Jokowi menempatkan Anies Baswedan sebagai jagoannya, hingga menjulukinya sebagai Gubernur Indonesia atau Gubernur Rasa Presiden. Tak pula apa yang dilakukan Bu Risma dengan belusukannya dianggap sebagai manuver awal demi melunturkan popularitas seorang Anies Baswedan. Atau Bu Risma selain menjadi mensos juga dianggap sebagai kepanjangan tangan untuk menjadi lawan bagi Anies Baswedan. Padahal bagi Bu Risma, belusukan jelas bukan kegiatan baru baginya. Belusukan sudah menjadi makanan rutin yang memang menjadi bagian penting dari caranya dalam menjalankan tugas. Dalam posisi barunya sebagai seorang menteri, belusukan ala Bu Risma dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan fungsi jabatannya. Sebagai menteri, harusnya Bu Risma lebih ke arah teknis, membenahi tata kelola Kemensos, membenahi SDM, merampingkan organisasi yang sebelumnya terbukti korup. Jelas tidak salah, memang Bu Risma masuk kabinet sebagai Menteri Sosial di saat baru saja menteri yang digantikannya terjerat kasus korupsi bansos. Jelas itu menjadi kerja utama bagi Bu Risma. Karena sudah jamak diketahui, bidang sosial memang menjadi bagian yang rawan menjadi penyelewengan. Tapi Bu Risma tetaplah Bu Risma. Segala tuduhan silahkan saja tetap dilontarkan. Sebagai arek Surabaya, jelas Bu Risma akan sekeras bonek, tapi nekat tak bermodal. Dan jejak Risma di Surabaya tidak akan pernah hilang. Apakah masih urgen ketika seorang menteri melakukan belusukan? Ya, sah-sah saja. Apalagi sebagai menteri sosial yang jelas-jelas yang diurus yang utama adalah manusia. Mengurus manusia jelas tidak sesederhana menangani administrasi dan menyusun sebuah sistem yang selain tidak lebih rumit dan kompleks juga akan lebih mudah untuk mendapatkan penghargaan. Mengurus manusia jelas butuh banyak dialog, butuh lebih sentuhan-sentuhan hati, dan tidak hanya bisa dilihat dari laporan di atas kertas dan layar monitor. Mengurus manusia juga perlu ketelatenan, kesungguhan, dan usaha berkelanjutan, sehingga keberhasilan tidak bisa segera, tidak bisa instan. Dengan belusukan, masalah akan lebih terkenali, cara memecahkannya juga akan lebih bahas, sementara pengawasan pelaksanaannya juga akan lebih nyata. Dan Bu Risma sangat paham akan hal itu semuanya. Jadi ketika ada yang mempertanyakan urgensinya belusukan yang dilakukan Bu Risma, itu seperti orang yang meragukan kemampuan Messi atau Cristiano Ronaldo dalam urusan joggling bola. Kemudian untuk urusan kotornya Kemensos memang jadi tugas berat Bu Risma, karena keberhasilan tugas tersebut akan menjadi salah satu pertaruhan dari nama besar pemerintah Presiden Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Begitulah, korupsi Mensos di saat pandemi jelas menjadi tamparan yang memuakkan dan memalukan bagi pemerintah Presiden Jokowi. Sementara bagi PDIP, kasus tersebut pasti akan menjadi bahan kampanye negatif untuk selama-lamanya.
Sedikit ke masalah politik, hadirnya Bu Risma ke pentas lebih tinggi daripada setingkat wali kota jelas mendatangkan jagoan baru bagi mereka yang berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Bu Risma menjadi pengisi kekosongan figur yang dianggap mampu menandingi Anies Baswedan. Akhirnya, Bu Risma memang masih di awal jabatannya sebagai Menteri Sosial. Beliau diharapkan mampu membersihkan institusi dari para tikus kotor maniak maling, sekaligus berhasil mengatasi permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Dan belusukan ini semoga hanya menjadi langkah-langkah pembuka bagi langkah-langkah nyata selanjutnya. Berani tanpa rasa gentar. Terus no. Dan kita akan melanjutkan tulisan dari Alifur Rahman yang masih bersumber dari siwo.com yang berjudul Buser Anies tak sengaja lumpuhkan nama Risma. Sejak Anies menang pilkada pada 2017 yang lalu, rasanya belum pernah ada kejadian yang membuat Anies sepanik sekarang. Meskipun Gubernur Jakarta itu pernah dipermalukan oleh Menteri PUPR terkait normalisasi sungai yang tidak dikerjakan oleh Anies, tapi kejadian itu tetap bisa dibolak-balikkan. Gampang mendapat pembenaran bahwa sampai kapanpun dan siapapun gubernurnya, Jakarta akan tetap banjir. Rakyat Jakarta dipaksa menerima kalimat sakti tersebut tanpa boleh membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kemarin ketika Risma mendatangi kolong jembatan bertemu dengan gelandangan jelas membuat Anies dan timnya panik. Jakarta yang selama ini tenang-tenang saja nyaris tak ada berita negatif meskipun terlibat skandal lem Aibon dan penjualan pohon kawasan Monas, kini kebakaran jenggot hanya gara-gara Risma turun belusukan. Jakarta spontan terlihat kumuh tak terurus, sementara gubernurnya melakukan isolasi mandiri super spesial lebih lama dari biasanya. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Risma adalah hal biasa. Di Surabaya, saat masih menjadi wali kota, Risma kerap belusukan menemui para gelandangan dan menertibkannya, memberikan tempat tinggal layak dan fasilitas lainnya. Biasa saja. Tapi kenapa saat belusukan di Jakarta malah dianggap pencitraan, mengerjakan yang bukan urusannya? Bukan Jakarta juga bagian dari Indonesia, dan Risma punya hak untuk menertibkan gelandangan karena masih menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Apalagi melihat tim buzzer Anies membuat fitnah dan hoak terhadap gelandangan yang ditemui Risma dianggap settingan, akting, diklaim sebagai penjual poster Bung Karno tapi pura-pura jadi gelandangan. Ini jelas bentuk kepanikan yang sangat luar biasa. Anies dan timnya seperti sedang coba menyembunyikan masalah yang ada di Jakarta demi sebuah citra Jakarta yang maju, modern, tidak ada masalah, sehingga tak mau publik tahu bahwa masih banyak gelandangan berkeliaran. Makanya sampai membuat fitnah atau hoaks seolah Risma melakukan settingan dan pencitraan dengan tujuan politis menyerang kemuliaan Anies Baswedan. Bagi saya, masalah utama dari seorang kepala daerah adalah tidak sampainya informasi masalah yang ada di masyarakat. Tapi melihat respon dari tim buzzer Anies terkait belusukan Risma, saya baru tahu ternyata ada masalah yang lebih besar dari kurangnya informasi, yakni bekerja demi citra, menyembunyikan masalah agar tidak diketahui publik sehingga bisa tampil dengan klaim-klaim fantastis. Kalau saya jadi Anies, saya akan muncul dengan klaim baru yang lebih fantastis dari sebelumnya, bahwa gara-gara isolasi mandiri dan jarang melakukan belusukan secara senyap, maka ada lagi gelandangan dan masalah-masalah lain di Jakarta. Selanjutnya, saya akan berjanji untuk kembali bekerja dan siap bekerja sama dengan Mensos yang baru. Bukankah itu keahlian Anies? Kata-kata, bukankah begitulah cara kerja Anies dalam menyelesaikan segala permasalahan, klaim dan penjelasan? Tapi mungkin karena sudah panik, jadi tak sempat berpikir tenang dan terukur, sehingga buzzer harus dikerahkan full attack sampai dibiarkan membuat fitnah dan hoak menyerang Risma hanya demi sebuah citra bahwa di Jakarta tidak ada masalah, tidak ada gelandangan. Sekarang setelah muncul klarifikasi dan penjelasan dari tukang penjual poster dan fotonya yang memang mirip dan dikait-kaitkan dengan gelandangan yang ditemui Risma, Gubernur seiman seunta itu kini harus menerima konsekuensi. Bukan soal fitnah dan hoak yang dibuat oleh tim buzzer, tapi soal nama Risma yang secara tidak sadar dibesarkan dan dijadikan lawan politik. Kita tahu sebelumnya Anies selalu menempatkan urutan teratas bersama Prabowo.
dalam hal calon Capres 2024, sementara Risma jauh di belakang dan bahkan tak masuk hitungan. Tapi gara-gara fitnah buzzer yang ingin membela Anies, kini publik otomatis diberi opsi atau pilihan lain. Publik diberi nama pilihan Risma dan namanya langsung dihadap-hadapkan dengan Anies Baswedan. Begitulah seni politik. Entah ini disengaja dan terpikirkan oleh tim komunikasi Risma, entah hanya kebetulan belaka. Intinya, serangan dan fitnah terhadap Risma semakin menguatkan namanya sebagai kandidat kuat Capres 2024. Sementara Anies dan timnya perlu mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara berkomunikasi timnya. Karena kalau begini terus, Anies akan semakin tenggelam, sementara Risma akan semakin terlihat begitu kuat dalam kepemimpinannya. Begitulah kura-kura. Sekali lagi, artikel ini tadi ditulis oleh Alifur Rahman yang bersumber dari siwot.com. Terima kasih. Sana lan kadang ngecarake pikiran, bareng-bareng berdendang nglemesne sarap sing tegang.